Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kita lanjutkan dengan mengemukakan materi yang berjudul kompetensi dasar dan tujuan pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Kalau kemarin sudah kita bicarakan tentang sejarah ya, pendidikan demokrasi sebagai hakikat daripada pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Dan sebelumnya kita bicarakan juga tentang pengertian ya, definisi daripada pendidikan kewarganegaraan itu. Maka hari ini kita berpindah atau memasuki kepada materi kompetensi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Kompetensi adalah merupakan kemampuan ya. Kompetensi adalah merupakan kemampuan dan kecakapan yang terukur. Kemampuan dan kecakapan yang terukur setelah peserta didik mengikuti seluruh proses pembelajaran. Nah, jadi setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran, maka barulah bisa diukur bagaimana kompetensi, kemampuan, kecakapan mahasiswa tersebut. Nah, karena itu perlu kita garis bawahi bahwa proses pembelajaran itu tentunya dimulai sejak menyusun program studi, atau mungkin juga di sini kita dipakitkan gitu ya. Tapi sudah ada dengan jelas materi yang akan kita ikuti, mata kuliah yang kita tempuh pada semester ini. Kemudian setelah itu ada penjadwalan, kan termasuk proses ini. Ada penjadwalan dari fakultas. Hari ini kan kita dijadwalkan kuliah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau civic education gitu ya. Mungkin jam kedua nanti atau jam berikutnya nanti kita sudah berprogram juga mata kuliah yang lain ya. Nah, ini proses ini perlu dijalani. Setelah itu kita mungkin mengikuti perkuliahan. Seperti saat ini kita daring ya. Kita melalui internet. Nah, proses pembelajarannya. Nah, tentunya dalam proses pembelajaran ini tidak hanya tatap muka seperti ini. Nanti ada lagi proses-proses atau tahapan-tahapan yang wajib kita ikuti. Nah, yaitu nanti ada penugasan dari dosen. Ada UTS ya, atau middle test, ujian tengah semester. Kemudian ada lagi final test ya. Itu yang wajib diikuti secara keseluruhan. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Nah, oleh karena itu dalam perkuliahan tatap muka seperti ini ada ketentuan dari institut atau dari universitas. Dari fakultas kita ada peraturannya, yang mana tatap muka ini sesuai dengan kontrak ya, kontrak perkuliahan. Cuman biasanya dibacakan kontrak perkuliahan ini di dalam kelas ya. Cuma sekarang kita mungkin karena keterbatasan ini, jarak kita ya, maka tidak bisa kita bacakan. Tapi ini nanti harus juga kita pelajari masing-masing. Karena diantaranya berbunyi tatap muka yang wajib diikuti
oleh setiap mahasiswa itu berjumlah 16 kali pertemuan. Hari ini baru yang pertama, perdana ya. Nah, jadi masih ada 15 kali insya Allah, termasuk UTS dan UAS ya. Ujian tengah semester atau middle test dan ujian akhir semester atau final test. Jadi 16 kali pertemuan. Nah, dan mereka yang kurang kehadirannya dalam perkuliahan dari 80%, dari semua tatap muka itu kurang dari 80%, itu mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Nah, jadi ini juga menentukan proses pembelajaran ini. Nah, jadi tidak bisa mengikuti, makanya ini setiap perkuliahan ini mohon Anda mendaftar atau mengabsen ya, hadir. Jadi nanti mungkin kita sampaikan ke fakultas yang menghitung siapa yang kuliahnya memenuhi persyaratan atau siapa yang tidak. Nah, itu nanti akan oleh fakultas diberikan surat atau pemberitahuan bahwa yang bersangkutan boleh mengikuti ujian, atau karena tidak cukup 80%, maka fakultas memberitahukan bahwa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian. Nah, jadi bukan dosen ya, bukan dosen yang tidak memperkenankan untuk mengikuti ujian, tapi ini fakultas telah menghitung jumlah kehadiran atau aktivitas, atau dengan istilah lain itu partisipasi perkuliahan itu ya. Nah, biasanya yang kita alami di perguruan tinggi lain, umpamanya kita memberi kuliah juga di Universitas Islam Syekh Muhammad Asad Banjari itu di Banjarbaru. Nah, itu setiap akhir semester itu diserahkannya lembaran ya, lembaran yang berisi jumlah kalkulasi kehadiran mahasiswa. Nah, ini Pak yang lengkap, ini yang 100% hadir, ini yang 90% hadir, ini yang 80%, ini kalau ada juga yang kurang dan sebagainya. Jadi dosen tinggal memeriksa, dan ini sudah tembusannya diberitahukan kepada mahasiswa. Ini proses pembelajaran pertama ya. Yang kedua, tentunya nanti ada UTS ya, ujian tengah semester atau middle. Nah, ini juga harus diikuti. Insya Allah di dalam kontrak perkuliahan kita itu ditulis ketentuan yang berbunyi, dosen setelah 7 kali mengadakan pertemuan wajib melaksanakan ujian tengah semester atau middle test. Jadi nanti setelah 7 kali kita middle test itu, mau tidak mau, sampai dimanapun perjalanan perkuliahan kita, maka harus kita lakukan itu. Karena kalau tertunda nanti akan merusak schedule atau pembagian waktu yang akan datang, yang lainnya nanti. Sedangkan kalender akademik kita sudah ada menentukan tanggal sekian harus perkuliahan dihentikan atau sudah diliburkan. Nah, jadi kita mudah-mudahan tidak ada masalah, kita ada rintangan dan sebagainya, kita bisa mengikuti melaksanakan perkuliahan tatap muka ini pertama dulu dengan baik, kemudian berikutnya nanti melaksanakan ujian tengah semester ya, atau OTS istilah lain itu ya, atau middle test, kita gunakan di sini middle test ya. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, proses yang harus dijalani adalah tentunya penugasan. Nah, nanti ada ditugaskan nanti insya Allah
setelah habis pertemuan tatap muka seperti ini, saya akan memberikan tugas kepada kita sekalian untuk membuat makalah atau paper ya, tapi nanti akan dipresentasikan di tengah-tengah kawan-kawan kita gitu. Insya Allah. Nah, sekarang kita masih biasanya saya mungkin ada 4 kali, 5 kali atau berapalah pertemuan tatap muka seperti ini. Maka tatap muka berikutnya itu kita mengadakan diskusi ya. Apakah diskusinya itu lewat Zoom ya, atau nanti mungkin melalui classroom. Nah, sebagai itu nanti kita atur ya. Kita rundingkan ya bersama nanti mana yang memungkinkan. Kalau Zoom katanya itu agak memberatkan gitu. Memberatkan maksudnya kotanya itu ya sangat boros menggunakan kota yang banyak. Tapi kalau classroom tahun-tahun yang lalu saya gunakan classroom saja. Nah, tahun yang lalu itu ternyata tidak banyak memakan biaya gitu ya. Dan maksudnya bisa berjalan lancar dan perkuliahan bisa sampai ujian akhir masih menggunakan itu. Sehingga nanti saya periksa gitu lewat sana dengan mudah karena sudah Anda jawab, sudah mahasiswa menjawabnya lewat classroom juga. Nah, itu ya. Itu proses yang kedua ya. Yang ketiga, pertama tadi tatap muka, kedua ada medal test, yang ketiga penugasan ya. Penugasan ini perlu saya jelaskan juga, ada yang berstruktur ya, berstruktur gitu ya, atau terstruktur gitu. Ada yang mandiri ya. Kalau tugas terstruktur itu diberikan oleh dosen ya. Dosen memberikan tugas ya, tertentu kepada mahasiswa. Kemudian semuanya wajib menulis tugas itu. Biasanya saya bagi itu berkelompok saja supaya tidak terlalu berat ya. Nah, jadi nanti didiskusikan juga berkelompok. Nah,